Skandal buku sekolah yang terlihat sepele, ternyata menyimpan rahasia mengerikan. Seorang guru honorer yang tak pernah mencari masalah, justru dijadikan tumbal untuk menutupi kebusukan para pejabat sekolah. Tapi siapa sangka, fakta yang terbongkar membuat semua orang tercengang. Bahkan kepala sekolah yang selama ini merasa aman mulai ketakutan. Inilah kisah yang akan membuka mata kita semua. Halo sahabat kisah Aulia. Semoga yang sudah subscribe channel ini tahun ini bisa membeli rumah impian, segala hutangnya segera lunas, dan rezekinya selalu dilapangkan. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis komentar, amin, bila setuju dengan doa ini, dan jangan lupa bagikan doa kalian agar diaminkan banyak orang. Di sebuah SMA negeri yang tampak tenang di pinggiran kota, suasana mendadak berubah ketika kabar menghebohkan menyebar. Puluhan buku paket mata pelajaran penting hilang dari gudang sekolah. Awalnya hanya dianggap kelalaian kecil, namun semakin hari, jumlah buku yang hilang makin banyak hingga menimbulkan kecurigaan besar. Kepala sekolah yang terkenal galak mulai gusar, mengumpulkan semua guru dan murid untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Dalam rapat itu, satu nama tiba-tiba disebut, Bu Rani, seorang guru honorer muda yang sederhana, berhijab coklat, selalu memakai kemeja putih lusuh dengan rok hitam panjang. Padahal selama ini, Bu Rani dikenal tulus, sering lembur tanpa dibayar demi menyusun administrasi sekolah. Wajahnya pucat ketika dituduh, bibirnya bergetar. Saya tidak tahu apa-apa, Bu. Namun tatapan curiga dari rekan-rekannya menusuk hatinya. Ia mulai merasa terpojok, seakan dipersiapkan menjadi kambing hitam dari skandal yang lebih besar. Setelah rapat mendadak itu, Bu Rani dipanggil langsung ke ruang kepala sekolah. Suasana ruangan terasa menekan. Dinding penuh piagam penghargaan, meja besar penuh berkas menumpuk, dan tatapan tajam kepala sekolah yang seakan siap memangsa. Dengan suara keras, kepala sekolah berkata, "Hanya kamu yang sering masuk gudang buku, jadi siapa lagi yang bisa bertanggung jawab selain kamu?" Bu Rani tertegun, tangannya gemetar. Ia mencoba menjelaskan bahwa setiap kali masuk gudang, selalu atas perintah wakil kepala sekolah atau staf tata usaha, namun suaranya dipotong. "Jangan banyak alasan. Semua tanda tangan inventaris ada milikmu," ujar sang wakil kepala sekolah sambil menepuk meja keras. Wajah Bu Rani semakin pucat. Kemeja putih lusuh yang dikenakannya basah oleh keringat. Perasaan takut bercampur dengan rasa tak adil membuat air matanya jatuh. Dalam hati ia bertanya, "Kenapa saya yang dijadikan sasaran? Apa ada sesuatu yang sedang disembunyikan?" Namun tak seorang pun di ruangan itu berusaha membelanya. Ruangan semakin hening, hanya terdengar detak jam dinding dan napas Bu Rani yang terisak. Wakil kepala sekolah kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas inventaris dari map lusuh. Dengan nada penuh tuduhan, ia berkata, "Lihat ini. Tanda tanganmu jelas ada di setiap daftar keluar masuk buku. Kalau kamu bilang tidak tahu, siapa lagi yang harus disalahkan?" Kertas itu dilempar ke meja, membuat suara berderak yang mengejutkan. Bu Rani mengambilnya dengan tangan gemetar. Memang benar ada tanda tangannya, tetapi ia tahu tanda tangan itu bukan bukti ia mengambil buku, melainkan sekadar bukti bahwa ia menerima titah untuk mendata. "Pak, saya hanya mencatat sesuai perintah. Bukan berarti saya yang menghilangkan," ucapnya lirih. Namun tawa sinis wakil kepala sekolah memotong suaranya. "Alasan klasik. Semua tahu honorer sepertimu sering kesulitan uang. Mungkin menjual buku lebih cepat daripada menunggu gaji bulanan, bukan?" Kata-kata itu menusuk jantung Bu Rani. Ia menunduk, tak kuasa membalas, sementara tatapan curiga guru-guru lain menambah beban di pundaknya. Sementara tuduhan terus diarahkan kepada Bu Rani, di tempat lain seorang siswi pendiam bernama Aulia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aulia adalah murid yang sering membantu di perpustakaan, sehingga ia tahu betul jumlah dan kondisi buku sekolah. Suatu malam, saat ia lewat di dekat sekolah sepulang dari les, matanya menangkap pemandangan aneh. Sebuah truk kecil berhenti di halaman samping sekolah. Dari balik bayangan pohon, ia melihat beberapa orang mengangkat dus besar dari gudang. Hatinya berdebar kencang ketika menyadari bahwa dus-dus itu berisi buku paket sekolah yang seharusnya disimpan rapi.
Namun yang lebih mengejutkan, ia melihat salah satu sosok yang memimpin bongkar muat itu, bendahara sekolah sendiri, dengan wajah tenang dan senyum puas. Aulia menutup mulutnya, takut ketahuan, tapi rasa ingin tahunya semakin besar. Apakah ini alasan Burani dijadikan kambing hitam? Gumamnya dalam hati. Ia sadar, kebenaran perlahan mulai menampakkan diri. Keesokan harinya, gosip tentang hilangnya buku semakin menyebar cepat ke seluruh sekolah. Murid-murid berbisik-bisik di koridor, menyebut nama Burani dengan nada sinis. Katanya dia yang jualin buku biar dapat duit tambahan, ucap seorang murid sambil tertawa kecil. Ada pula yang pura-pura iba, namun jelas-jelas menatap dengan pandangan merendahkan. Burani hanya bisa berjalan melewati mereka dengan kepala tertunduk. Hatinya terasa remuk. Guru-guru lain pun mulai menjaga jarak, seolah takut ikut terseret masalah. Di ruang guru, kursi di sebelahnya sengaja dibiarkan kosong. Ia merasa terasing di tempat yang dulu menjadi rumah keduanya. Malam harinya, sebuah surat resmi dari Dinas Pendidikan tiba, panggilan untuk pemeriksaan internal. Tangannya bergetar ketika membacanya, seolah dunia runtuh di depan mata. Sementara itu, Aulia yang mendengar gosip tersebut semakin yakin bahwa ada ketidakadilan besar yang sedang terjadi. Kenapa orang sebaik Burani harus menanggung semua ini? Bisiknya lirih, menatap jauh ke arah gudang sekolah yang menyimpan rahasia kelam. Malam itu, rumah sederhana Burani menjadi saksi bisu betapa berat beban yang ia tanggung. Dinding rumah yang catnya mulai terkelupas, atap bocor yang ditambal seadanya, dan perabotan lama menambah perih suasana. Burani duduk di lantai beralaskan tikar tipis, kemeja putih lusuhnya basah oleh air mata. Di sampingnya, anak-anaknya yang masih kecil mendekap erat, tak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ibu, kenapa menangis?" tanya putrinya polos. Hati Burani hancur, tapi ia berusaha tersenyum, menutupi luka batin. Suaminya yang bekerja serabutan mencoba menenangkan, meski wajahnya jelas menunjukkan kekhawatiran. Dengan suara bergetar, Burani berdoa lirih. "Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Jika aku tidak bersalah, tunjukkanlah kebenaran MU." Doa itu diucapkan sambil menatap ke langit-langit rumah yang rapuh, seolah berharap ada cahaya keadilan menembus kesedihan mereka. Malam semakin larut, tapi doa itu terus terpanjat tanpa henti, menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa. Di tengah kegelisahan yang terus menghantui sekolah, Aulia tak bisa diam. Ia yakin ada sesuatu yang besar sedang ditutupi. Malam itu, dengan keberanian yang dikumpulkan, ia mengajak sahabatnya, Dina, untuk kembali ke sekolah secara diam-diam. Jalanan sudah sepi, hanya suara jangkrik yang menemani langkah mereka. Dengan hati-hati, mereka menyusuri pagar belakang yang sedikit rusak, lalu menyelinap masuk ke area gudang. Dari kejauhan, cahaya lampu redup terlihat keluar dari celah pintu. Nafas Aulia tercekat. Pintu gudang ternyata tidak terkunci. Ia memberi isyarat pada Dina untuk tetap tenang. Perlahan mereka mendekat, dan benar saja, di dalam gudang tampak tumpukan dus buku yang seharusnya sudah dicatat hilang. Aulia dan Dina saling pandang. Mata mereka membesar penuh kaget. Jadi benar, buku-buku itu tidak hilang, tapi disembunyikan, bisik Aulia. Saat itu juga, langkah kaki berat terdengar mendekat. Kedua gadis itu buru-buru bersembunyi di balik rak, berharap tidak ada yang menyadari keberadaan mereka. Dari balik rak kayu berdebu, Aulia menahan napas. Dina memegang lengannya erat, khawatir mereka akan ketahuan. Pintu gudang terbuka lebar, dan masuklah dua orang yang wajahnya sangat familiar, bendahara sekolah dengan kemeja rapi, serta seorang guru senior yang selama ini dihormati. Mereka tampak tenang, seakan sudah terbiasa. "Cepat, kita harus keluarkan sebagian buku malam ini, pembeli sudah menunggu," ujar bendahara dengan suara rendah namun jelas. Guru senior mengangguk sambil menyusun dus ke dekat pintu. Hati Aulia berdegup kencang, tangannya gemetar, tapi ia tahu ini kesempatan emas. Perlahan ia mengangkat ponsel, menekan tombol rekam. Layar ponselnya menangkap jelas wajah keduanya, lengkap dengan suara percakapan mereka. Dina nyaris terisak karena takut,
Tapi Aulia memberi isyarat untuk diam. Cahaya lampu gudang membuat bayangan keduanya memanjang di lantai. Seolah-olah rahasia gelap mereka akhirnya terungkap. Dalam hati Aulia berbisik, ini bukti yang bisa menyelamatkan Burani. Hari itu aula sekolah dipenuhi wajah tegang. Papan besar bertuliskan, sidang internal kasus buku hilang, terpampang di depan. Semua guru hadir. Beberapa pejabat dinas pendidikan pun duduk di barisan kursi depan. Di tengah ruangan, Burani duduk di kursi tunggal seperti terdakwa, wajahnya pucat pasi. Kepala sekolah membuka sidang dengan suara lantang. Hari ini kita akan mendengar pengakuan dari yang bersangkutan. Ucapan itu seolah sudah memastikan Burani bersalah. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia mencoba bicara namun selalu dipotong. Kalau kamu mengaku sekarang, hukumannya akan lebih ringan, ujar wakil kepala sekolah dengan nada menekan. Suasana semakin mencekam. Sebagian guru berbisik. Murid-murid yang diam-diam hadir di belakang menatap dengan iba. Burani hampir menyerah. Bibirnya terbuka hendak berkata sesuatu. Namun tepat saat itu, pintu aula berderi terbuka, dan Aulia berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh keberanian, memegang erat ponselnya. Semua mata sontak tertuju pada Aulia. Langkahnya mantap meski jantung berdegup kencang. Ia berjalan maju ke tengah aula, berdiri tepat di samping Burani yang hampir pasrah. Dengan suara bergetar namun lantang, Aulia berkata, "Burani tidak bersalah. Saya punya buktinya." Suasana ruangan langsung hening. Kepala sekolah memandangnya tajam, berusaha membungkam. "Apa maksudmu, Aulia? Jangan ikut campur." Namun Aulia tidak gentar. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, menekan tombol putar. Dari speaker terdengar jelas suara bendahara dan guru senior yang membicarakan penjualan buku. Gambar wajah mereka terpampang di layar ponsel, terekam begitu nyata. Beberapa guru langsung terperanjat. Mulut mereka terbuka lebar, tak percaya. Wajah bendahara pucat seketika. Sementara guru senior menunduk gelisah. Kepala sekolah berdiri kaku. Ekspresinya berubah panik. "Inilah kebenaran yang harus semua orang lihat," ucap Aulia. Air matanya menetes, tapi tatapannya penuh keberanian. Rekaman itu diputar berulang, membuat suasana aula semakin kacau. Suara bendahara terdengar jelas. "Cepat, malam ini juga kita keluarkan buku-buku itu. Pembeli sudah menunggu di luar." Guru senior dalam video ikut menimpali. "Tenang saja, semua sudah diatur. Tidak akan ada yang berani curiga." Seketika wajah bendahara memucat pasi. Tangannya bergetar, mencoba meraih berkas di depannya seolah mencari alasan. Guru senior yang biasanya angkuh kini hanya menunduk dalam-dalam. Keringat menetes deras dari pelipisnya. Itu fitnah," bentak bendahara. Tapi suaranya terdengar lemah dan gemetar. Murid-murid yang hadir diam-diam di belakang aula bersorak kecil. Sementara guru-guru lain saling pandang, sadar bahwa selama ini mereka salah menuduh. Kepala sekolah terdiam, wajahnya pucat, matanya melirik panik ke arah bendahara. Seakan rahasia besar yang selama ini ia lindungi kini perlahan runtuh di hadapan semua orang. Tangis Burani pecah tak terbendung. Selama berhari-hari ia dipaksa menanggung tuduhan yang bukan miliknya. Namun hari itu Allah menunjukkan kebenaran melalui keberanian seorang murid. Ia berdiri dari kursi, tubuhnya masih gemetar, lalu memeluk Aulia erat-erat. "Terima kasih, Nak. Allah kirimkanmu sebagai penolongku," bisiknya dengan suara parau bercampur tangis haru. Aulia ikut menangis di pelukan gurunya. Merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu sekaligus rasa lega karena keputusannya untuk bersuara tak sia-sia. Ruangan aula yang semula penuh fitnah berubah menjadi saksi keadilan. Beberapa guru menundukkan kepala, merasa malu karena telah lancang menghakimi. Pihak dinas pendidikan yang hadir tampak mengangguk, mencatat detail kejadian dengan serius. Bahkan murid-murid yang hadir di belakang aula meneteskan air mata melihat momen itu. Suasana penuh haru menyelimuti ruangan, seakan semua beban Burani luruh bersama pelukan tulus itu. Tak butuh waktu lama, kabar skandal buku sekolah itu menyebar keluar pagar SMA. Besoknya,
Media lokal datang berbondong-bondong dengan kamera dan mikrofon, menyorot wajah panik para guru yang terlibat. Judul berita besar terpampang. Skandal buku sekolah terbongkar. Guru honorer jadi kambing hitam. Orang tua murid berdatangan dengan wajah marah, menuntut penjelasan. Di halaman sekolah, sekelompok wali murid mengangkat spanduk bertuliskan, "Tegakkan keadilan untuk Bu Rani." Kepala sekolah yang biasanya berjalan gagah kini hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat setiap kali wartawan melontarkan pertanyaan. Bendahara sekolah yang dulu percaya diri kini berusaha bersembunyi di balik kaca mobil. Namun kamera wartawan tetap menangkap ekspresinya yang panik. Aulia melihat semua itu dari kejauhan. Hatinya bergetar. Ia tidak menyangka keberanian kecilnya bisa mengguncang satu sekolah bahkan seluruh kota. Namun ia sadar, perjuangan belum selesai, karena kebenaran harus benar-benar ditegakkan. Hari itu menjadi titik balik bagi Bu Rani. Setelah melalui hari-hari penuh tuduhan, ia akhirnya dipanggil kembali ke ruang guru untuk menerima kabar resmi. Surat pemecatan yang dulu disodorkan kepadanya kini dibatalkan. Bahkan, pihak Dinas Pendidikan memberikan apresiasi atas dedikasi dan kesabarannya. Tak hanya itu, dukungan dari orang tua murid mengalir deras. Ratusan tanda tangan petisi menuntut agar Bu Rani diangkat menjadi guru tetap. Ketika menerima kabar itu, air mata Bu Rani kembali jatuh. Kali ini bukan karena terhina, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Murid-murid yang dulu hanya berbisik sinis kini datang berbondong-bondong ke ruang guru, membawa bunga sederhana dan ucapan maaf. "Kami salah menilai, Bu," ujar salah satu siswa dengan mata berkaca-kaca. Bu Rani tersenyum, mengusap kepala murid itu. "Tidak apa-apa, Nak, yang penting kalian belajar dari semua ini." Suasana ruang guru yang dulu penuh tekanan berubah hangat, menjadi saksi kemenangan seorang guru honorer yang terzalimi. Beberapa hari setelah sidang internal, suasana sekolah mulai kembali normal, meski jejak skandal itu masih terasa. Di dalam kelas, Aulia duduk di bangkunya dengan tenang. Wajahnya tampak teduh, meski hatinya masih teringat momen menegangkan yang baru saja berlalu. Teman-temannya yang dulu menatapnya sebelah mata kini menoleh penuh rasa kagum. Beberapa berbisik lirih, kalau bukan karena Aulia, Bu Rani pasti sudah dipecat. Ada pula yang tersenyum malu, menyesal pernah meremehkan siswi pendiam itu. Aulia hanya membalas dengan senyum sederhana. Ia tak pernah mencari pujian. Baginya, yang terpenting adalah kebenaran bisa terungkap dan gurunya mendapatkan keadilan. Di luar jendela, cahaya matahari masuk menyorot wajahnya, seolah menjadi simbol bahwa keberanian sekecil apapun bisa membawa perubahan besar. Dalam hati Aulia berdoa, "Ya Allah, semoga tak ada lagi yang dizalimi di sekolah ini." Ia menunduk sejenak, lalu membuka buku pelajaran, melanjutkan hidup dengan ketenangan baru. Sahabat kisah Aulia, kisah tentang skandal buku sekolah ini memberi kita banyak pelajaran berharga. Betapa seringnya orang yang lemah dijadikan kambing hitam demi menutupi kesalahan mereka yang punya jabatan dan kekuasaan. Bu Rani, seorang guru honorer yang hanya ingin mengajar dengan ikhlas, hampir kehilangan segalanya karena permainan licik orang-orang yang tamak. Namun, kita juga melihat betapa doa seorang yang terzalimi tak pernah tertolak di sisi Allah. Meski dunia menutup mata, meski suara kebenaran ditenggelamkan fitnah, Allah Maha Tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Pada akhirnya, keadilan datang dengan cara yang tak disangka. Di balik kerapuhan seorang siswi pendiam bernama Aulia, tersimpan keberanian besar yang mengubah segalanya. Ia memilih untuk tidak tinggal diam ketika melihat ketidakadilan. Padahal, ia bisa saja memilih jalan aman, menutup mata, membiarkan gurunya dihukum, dan melanjutkan hidup tanpa gangguan. Tetapi Aulia tahu, diam di hadapan kebatilan sama saja dengan ikut mendukungnya. Dari tangannya yang kecil memegang ponsel, lahir sebuah bukti besar yang mampu menyelamatkan satu nyawa, bahkan membersihkan nama baik seorang guru yang hampir hancur reputasinya. Kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Justru keberanian adalah ketika kita tetap melangkah meski rasa takut menguasai hati. Aulia mungkin gemetar ketika melangkah ke aula sekolah,
Mungkin jantungnya berdegup kencang saat menghadapi tatapan kepala sekolah dan para guru. Namun ia tetap memilih untuk bersuara. Dan suara itulah yang mengguncang kebohongan yang sudah lama disembunyikan. Sahabat semua, dari cerita ini kita diajak merenung. Berapa banyak orang di sekitar kita yang diperlakukan tidak adil, namun memilih diam karena tak punya kekuatan? Berapa banyak pula dari kita yang pernah ikut menghakimi tanpa tahu kebenarannya? Jangan sampai kita menjadi bagian dari kerumunan yang bersorak ketika orang lemah dijatuhkan. Jadilah seperti Aulia, yang meski kecil dan sederhana, tapi memilih berdiri di pihak kebenaran. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam hidup, jangan cepat menilai hanya dari luar. Setiap orang punya perjuangan yang tidak kita ketahui. Bu Rani, guru honorer yang sering diremehkan karena status dan pakaiannya yang lusuh, ternyata memiliki hati yang bersih dan pengabdian yang tulus. Sementara mereka yang terlihat berwibawa justru menyimpan kebusukan di balik jabatan. Mari kita ambil hikmah besar. Fitnah mungkin bisa menutupi kebenaran untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya cahaya akan selalu menang melawan gelap. Doa orang terzalimi adalah senjata paling ampuh, dan keberanian satu orang bisa menyelamatkan banyak jiwa. Sahabat kisah Aulia, mari kita tutup kisah ini dengan doa. Tulis doa terbaikmu di kolom komentar, agar kita bisa mengaminkannya bersama-sama. Semoga yang sedang dalam kesulitan diberikan jalan keluar, yang sedang difitnah diberikan pembelaan, dan yang sedang berjuang untuk kebenaran diberi kekuatan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak kisah inspiratif yang bisa menguatkan hati kita semua.